Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana keakraban Pak Anies Baswedan dan juga Pak Tom Lembong. Pada persidangan kali ini, Pak Anies Baswedan sudah hadir selama 2 kali, mungkin ya tersorot di media 2 kali Pak Anies Baswedan menghadiri persidangan Pak Tom Lembong. Yang mana dalam persidangan ini adalah seharusnya mendengarkan keterangan dari saksi BPKP ya, yang mana ini adalah salah satu saksi kunci dalam kasus importasi gula, yang mana dalam hal ini terdakwanya adalah Pak Tom Lembong. Nah, lalu seperti apa videonya teman-teman semua, kita saksikan secara bersama-sama. Selamat siang Pak Anies. Aman? Selamat siang Pak Tom Lembong. Ya, saya ke toilet sebelah. Foto doang Pak, sorry ya. Ini Pak. Thank you Pak. Yang memproduksi bukan konsumsi kok dari perusahaan, memang memproduksi itu kok, itu loh saya kenapa tidak masuk ke memang ada yang progresan. Ketidakstabilan harga dalam lokasi yang menjadi tujuan dari surat menteri sebelumnya seperti itu. Nah, ya pertama saya shock banget hari ini dapat kabar bahwa sudah dilahirkan cucu pertama Pak Anies. Jadi mari kita semua kasih selamat sama Pak Anies atas kelahiran cucu pertamanya. Ya. Kedua, terima kasih yang tak terhingga pada publik, pada pendukung simpatisan atas doanya, ya, atas pesan-pesan menyemangati. Itu bagi saya segala-galanya. Dan terakhir, ya, jangan pernah lelah cinta Indonesia. Mari kita selalu cinta Indonesia tanpa syarat, seperti Pak Anies selalu bilang. Ya, mari kita selalu cinta Indonesia. Saya pun bukan cuma masih cinta, tapi semakin cinta dengan Indonesia. Ya, saya semakin sadar betapa pentingnya perjuangan kita untuk negeri tercinta. Jadi, Pak Anies, terima kasih sekali untuk pertanyaan ini. Sama-sama. Terima kasih, Tom. Terima kasih. Thank you so much. Saya datang sebagai sahabat dari Tom dan selama ini juga mengikuti terus seluruh perjalanan persidangan karena memang ada rekamannya, ada data-datanya yang mengikuti. Dan hari ini saya ikut hadir langsung mendengar dari dekat, menyaksikan dari dekat, sekaligus ketemu sama Tom. Insya Allah sebentar lagi saya ngobrol sama beliau. Pak, tadi apa yang diobrolin kayaknya cerita udah punya cucu ya gitu. Ya, kami ini bersahabat dalam artian sesungguhnya. Dan keluarga kita dekat. Kemudian beberapa bulan ini kan Tom tentu tidak bisa mengikuti perkembangan secara detail, day to day. Jadi saya mau cerita langsung ke Tom bahwa dia dan Ali sudah dikaruniai anak. Saya tadi sampaikan ke Tom. Pak Tom, ini kan di persidangan sudah memasuki proses dari pihak Pak Tom untuk menghadirkan saksi. Nah, ini Pak Anies nih kalau diminta untuk dihadirkan menjadi saksi meringankan, kira-kira mau nggak Pak Anies? Selama ini yang dihadirkan yang memiliki relevansi ya. Jadi saya tadi salut dengan kesaksian para ahli yang memiliki relevansi, memiliki kompetensi, dan disampaikan dengan objektif.
Jadi saya merasa bersyukur bisa menyaksikan dari dekat kesaksian objektif itu. Sejauh ini jalannya persidangan menurut Pak Anies seperti apa, Pak? Ketika kemudian ternyata banyak saksi-saksi yang dihadirkan jaksa justru memberikan keterangan yang meringankan, dinilai seperti itu. Kita lihat aja nanti hasilnya, tapi kami berharap hakim akan menjunjung tinggi nilai keadilan. Hakim menghormati prinsip-prinsip objektivitas, dan mari kita semua, seluruh unsur yang ada di negeri ini, memberikan ruang kepada hakim untuk mengambil keputusan dengan objektif tanpa ada tekanan dari manapun juga. Dan saya yakin hakim akan memutuskan dengan mengandalkan prinsip kebenaran, kejujuran, kepastian hukum, objektivitas di situ. Ya, Pak Anies, cukup. Pak Anies kan sahabat. Thank you. Pak mau ke basementnya Pak. Pak Tom, kita masih bersama Pak Tom Lembong. Stay with Pak Tom Lembong. Stay strong, sir. Sebenarnya ini bukan pertama kali datang ke sidang beliau. Kami sudah pernah datang di sidang sebelumnya. Cuman memang kenapa alasannya ingin hadir, karena kemarin terinfo bahwa yang akan dihadirkan adalah saksi ahli dari BPKP, yang mana kan itu kan saksi kunci gitu kan. Namun lagi-lagi kami harus menelan rasa kecewa karena setelah kemarin dari pihak Pak Tom nasihat hukum walk out karena saksi tidak dihadirkan, Bu Rini, Menteri Rini. Kemudian hari ini juga yang harusnya saksi dari BPKP dihadirkan namun lagi-lagi berhalangan hadir dan harus digantikan begitu. Kalau saya sendiri ini kali pertama saya ikut sidang. Harapan saya buat majelis hakim ya, kita harus bersifat kooperatif dan harus bersifat adil tentunya. Harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat tentunya keadilan yang seadil-adilnya khususnya bagi Pak Tom Lembong. Karena hakim merupakan perpanjangan tangan Tuhan, itu nggak main-main ya. Kalau pernah ada istilah bahwa kaki dua hakim itu kan ada di antara surga dan neraka gitu kan. Jadi ya kami berharap Bapak Hakim bisa memutuskan secara adil sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya juga berharap bahwa kasus ini benar-benar murni kasus hukum, bukan kasus politik. Nah, kalau melihat histori dari awal persidangan sampai hari ini jangan sampai nih masyarakat semakin diyakinkan, karena kan asumsi publik saat ini kan ada kriminalisasi, adanya ketidakadilan, adanya tekanan terhadap Pak Tom Lembong gitu kan, yang tidak didasari dengan keadilan. Jangan sampai asumsi itu dibenarkan dengan adanya praktik-praktik hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Tetap semangat Pak Tom, kita masih bersama Pak Tom Lembong. We got your back. Stay with Pak Tom Lembong. Stay strong, sir.